wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang manajemen. Manajemen di dalam materi ekonomi masuk dalam KD 5 ya, yaitu tentang mendeskripsikan konsep manajemen. Setelah mempelajari materi hari ini, kamu diharapkan nanti bisa mendeskripsikan konsep manajemen dan membedakan tingkat manajemen. Baiklah, ayo anak-anakku, kita buka pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, Bu Guru yakin sekali kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah manajemen ya di dalam kehidupan kalian masing-masing. Ada yang pengen kuliah jurusan manajemen, ya. Ada kalian sering mendengar pihak manajemen perusahaan melakukan kebijakan bla 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 bla, ya seperti itu. Jadi tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa itu manajemen? Manajemen itu sudah didefinisikan oleh beberapa ahli ya. Di sini kita membahas pendapat George Arteri ya, mengemukakan manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha-usaha orang lain ya. Jadi tujuannya ditentukan terlebih dahulu, kemudian dicapai melalui usaha-usaha kerjasama bersama orang lain. Nah, itu pendapatnya George Arteri. Sedangkan menurut Profesor Dr. Asanusi SH, manajemen diterjemahkan sebagai suatu sistem tingkah laku manusia yang kooperatif, yang dipimpin secara teratur melalui usaha yang terus-menerus dan merupakan tindakan yang rasional. Ya. Nah, manajemen ini bisa kita jumpai di organisasi-organisasi atau instansi-instansi, ya, baik itu organisasi bisnis, organisasi sosial, keagamaan, ya, pendidikan, ya, di sekolah-sekolah, di instansi pemerintah, semua menggunakan manajemen untuk mencapai tujuan yang ingin diraih gitu ya. Manajemen ini mempunyai tingkatan-tingkatan ya, ada 3 tingkatan, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana ya. Orang yang melakukan kegiatan manajemen itu disebut dengan manajer ya. Jadi ada manajer puncak, ada manajer menengah, dan ada manajer pelaksana. Kalau digambarkan, gambarnya seperti piramida ya. Dari puncak itu ada manajemen puncak, kemudian di tengah ada manajemen menengah, dan di bawahnya ada manajemen pelaksana. Ini kenapa bisa digambarkan dengan piramida? Kalau dilihat dari jumlah orangnya, ya memang manajemen puncak itu jumlahnya nggak banyak ya. Sedangkan manajemen pelaksana itu jumlahnya banyak. Nah, itu. Apa itu manajemen puncak? Manajemen puncak itu adalah tingkat manajemen yang paling tinggi di sebuah organisasi, ya. Siapakah mereka? Kalau sebuah perusahaan, mereka itu adalah direksi atau direktur utama. Nah, itu. Apa tugas mereka? Tugas mereka itu adalah menghubungkan semua bagian dalam sebuah ya kegiatan ya. Kemudian dibuat perencanaan yang matang oleh manajer puncak ini untuk bisa dilaksanakan. Ya, perencanaannya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Ya, sehingga seorang manajer puncak ini harus pintar dalam membuat rencana-rencana ya. Kemudian setelah membuat perencanaan yang matang, kemudian
diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenisnya ya. Kemudian dibuat pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, kemudian diserahkan kepada manajer di bawahnya ya, yaitu manajer menengah. Apa itu manajer menengah? Manajer menengah itu adalah kepala-kepala bagian atau manajer-manajer ya. Di perusahaan ada manajer keuangan, ada manajer personalia, ada manajer produksi, ada manajer pemasaran ya. Nah, seperti itu. Mereka adalah manajer menengah yang bertugas menjalankan perintah-perintah atau rencana-rencana yang dibuat oleh manajer puncak itu ya. Nah, untuk mencapai tujuannya, maka manajer menengah ini juga dibantu oleh manajer di bawahnya, yaitu manajer pelaksana ya. Manajer pelaksana ini bertugas langsung ya, membawahi pekerja atau operator ya, itu misalnya supervisor atau mandor ya. Mandor, satu orang mandor itu biasanya membawahi 8 orang atau 10 orang ya, mengawasi pekerjaan secara langsung ya. Apabila ada hal-hal yang dirasa kurang sesuai rencana, maka langsung ditegur itu ya. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan manajemen. Nah, anak-anakku, semoga penjelasan kali ini bisa membuat kalian memahami tentang manajemen. Baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.